Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Di sini saya akan menjabarkan tentang apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyat. Apalagi di sekarang kita ini dalam situasi pandemi corona yang dimana kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat dibutuhkan. Terkhusus sebagai kaum muda yang dimana di sini kaum muda harus sebagai panutan bagi kaum tua yang dimana sudah termaktub di dalam Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928, di mana pemuda di situ sudah menyatakan bahwa mereka berbangsa satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan itulah yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muda. Di sini juga selain pemuda, pemerintah juga ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, itu merupakan bahaya yang besar, ya. Jadi mana bahaya besar itu mengakibatkan bangsa ini jatuh dalam kondisi yang sangat sehingga membuat negara ini kita jauh terpuruk dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain. Ya, itu yang perlu kita sadari, di mana kesadaran dalam berbangsa dan bernegara itu sangat dibutuhkan. Mengingat kondisi negara kita sekarang ini yang dilanda oleh pandemi virus corona, warga negara kita telah mengalami adanya penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang dimana sesuai dengan protokol kesehatan seharusnya sebagai bangsa yang besar dan sebagai suatu orang yang bernegara, kita harus menjalankan instruksi dari pemerintah, yang dimana dalam protokol kesehatan itu harus menggunakan masker dan social distancing. Yang dimana di sini juga sering terjadi kaum muda yang selama social distancing ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau tidak adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang dimana terjadi adanya tawuran, balap liar, dan lain-lainnya. Permasalahan dihadapi negara tentang pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara itu baik pemerintah maupun rakyatnya sangat kurang. Oleh sebab itu, berbagai masalah yang dihadapi pemerintah untuk menekankan kesadaran berbangsa ini harus diberikan pemahaman yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana berbunyi untuk menjaga dan memelihara negara dan kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain juga yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda perlu dicermati secara seksama, yaitu semakin tipisnya kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda adalah kurangnya kepekaan dalam sosial, ya, kepekaan sosial terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang sangat membutuhkan peran pemuda tentang masalah, mulai dari masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya dari semua lapisan agar keluar dari persoalan yang terjadi, tentu harus pemuda bisa menjadi mediasi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Agar menjadi negara yang kuat dan tidak bisa diintervensi oleh negara lain, disinilah peran konkret pemuda dalam melakukan bela negara. Bela negara di sini adalah suatu upaya yang dilakukan dengan baik dalam bidang pendidikan, itu adalah dengan belajar, ekonomi kita membangun suatu kreativitas, dan masih banyak yang lain lagi. Kesadaran bernegara adalah di mana kita harus berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan cinta terhadap tanah air.
Kesadaran bela negara juga itu dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Tentang kesadaran bernegara, kesadaran bela negara ini ada nilai-nilai bernegara yang harus kita pahami dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa negara, Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Selanjutnya, nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu terbagi atas dua, ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Kita lihat nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, yang dimana di sini dikatakan Calvinisme itu adalah yang dimana Calvinisme ini adalah suatu karena adanya rendahnya kedudukan di dalam suatu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Jadi nasionalisme itu ada terbagi dua, arti sempit dan arti luas. Oke, kita lihat itu apa tuh cinta tanah air. Kita kembali lagi, apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Nah, yang kedua, kita lihat kesadaran berbangsa. Kesadaran berbangsa dan negara itu merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Itu yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu suatu ideologi atau dasar suatu negara, itu negara Republik Indonesia. Ideologi kita diwariskan dari hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan sebagai kehidupan dalam sehari-hari. Yang dimana mulai dari sila pertama sampai sila kelima itulah suatu dasar yang kita pakai sebagai dasar negara kita. Nah, dari hasil Pancasila ini, sila-sila yang 1 sampai sila kelima, inilah yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan konstitusi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk negara dan untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan dalam SEA Games, di mana para atlet mereka bersungguh-sungguh untuk dalam suatu pertandingan, suatu perlombaan, mereka bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Hanscom juga mengatakan dalam bukunya Nationalism, Its Meaning in Story, atau negara besar yang mendudukan adalah mencintai sejarahnya. Itu yang selalu digunakan oleh negara kita. Yang mendefinisikan nasionalisme itu sebagai berikut: suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal juga yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi antar agama, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada juga kita lihat ada empat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme kita, yaitu adalahnya sukuisme, yang dimana sukuisme itu menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Calvinisme
menganggap bangsa sendiri itu paling unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, itu namanya ekstremisme. Provinsialisme, sikap suatu selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Dia tidak ingin menjadikan provinsi lain atau tempat lain suatu tempat dia untuk punya nasionalisme atau terhadap bela negara atau terhadap cinta tanah air. Lanjut, sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah. Sikap patriotisme itu memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949, yang dimana di tahun 1949 Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Sikap patriotisme itu adalah sikap yang sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, punya jiwa pembaharu, dan tidak kenal lelah. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Demikianlah pemaparan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki kesadaran dalam bernegara, yang dimana di dalam pandemi COVID-19 ini kita perlu adanya kesadaran dalam melaksanakan setiap protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sebagai warga negara yang taat, yang mengikuti aturan, harus adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, soal untuk kesadaran berbangsa dan bernegara, coba Anda jelaskan implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam kehidupan keluarga itu bagaimana, dalam kehidupan sekolah itu bagaimana, dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bagaimana. Itu adalah soalnya, yaitu bagaimana implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu.